Halo teman-teman investor semuanya, jadi kita bakal coba lihat ya Wijaya Karya Beton Tbk, kode sahamnya Weton. Nah ini baru keluarin laporan keuangan juga di tahun 2020, kira-kira kinerjanya seperti apa, kita coba bahas bareng-bareng ya setelah yang satu ini. Nah jadi ini kita langsung lihat aja ya, Desember 2020 laporan keuangan konsolidasian tahun 2020 Wijaya Karya Beton. Nah kita lihat di sini ada penekanan suatu hal ya dari auditornya. Jadi di sini dia ngomong nih, kami membawa perhatian ke catatan 2.A atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang menjelaskan bahwa efektif sejak 1 Januari 2020, jadi perusahaan ini menerapkan PSAK 71, PSAK 73. Nah, penerapan PSAK ini dilakukan secara retrospektif dengan mengakui dampak kumulatif pada tanggal penerapan awal 1 Januari 2020. Nah, di sini juga yang cukup menarik adalah memberikan perhatian pada catatan 46 atas laporan keuangan ya tentang dampak pandemi Covid terhadap bisnis dan operasi perseroan. Nah, di sini kita bisa lihat belum dapat secara akurat memprediksi dan mengkuantifikasi seberapa lama atau sejauh mana wabah COVID-19 tersebut berdampak terhadap hasil operasi, posisi keuangan dan juga arus kas. Jadi memang yang namanya pandemi ya, kalau misalnya kena bisnisnya ya agak susah juga prediksi karena memang nggak ada yang bisa memprediksi secara akurat kira-kira gimana kinerjanya perseroan ini. Nah jadi kita bakal coba lihat aja kinerja di tahun 2020 si Wijaya Karya Beton atau Weton ini seperti apa. Pendapatan usahanya turun ya dari 7 triliun jadi 4,8 triliun. Labanya turun hampir sepertiga dari 950 miliar menjadi 309 miliar. Yang cukup menarik adalah perusahaan ini masih bisa mencoba untuk menghemat ya dari beban umum dan administrasinya ini turun 145 jadi 120. Lalu laba usahanya juga turun cukup signifikan ya, sisa seperempatnya aja dari hampir 800 miliar ini sekarang 184 miliar. Nah yang cukup menarik di sini kita perhatikan ya, labanya juga turun ya, sisa hampir 1/5 510 miliar jadi 123 miliar. Lalu kalau misalnya kita mau lihat dari sisi cash flow-nya, ini sebenarnya sehat banget nih cash flow-nya ya, 800 miliar walaupun turun dari 1,2 triliun di tahun 2019. Ya beberapa proyek mereka udah selesai, terus akhirnya mereka bisa menerima cash dengan cukup besar angkanya di sini. Lalu akhirnya mereka bisa melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham ya, karena memang udah ada excess cash ya dari kegiatan operasinya mereka. Nah lalu kalau misalnya kita mau lihat dari sisi valuasinya di harga 350 ya, ini valuasinya 3,04 triliun ya, jadi nilainya lumayan ya, 3 triliunan dengan laba 120-an, berarti price to earning ratio-nya mungkin di kisaran 25 kali ya. Nah cuman kalau misalnya perusahaan ini bisa balik lagi labanya ke 500 miliar di tahun 2018 dan tahun 2019, price to earning rasionya cuma 6 kali. Jadi termasuk murah ya sebenarnya, 6 kali. Jadi kalau misalnya dia balik ke 10 kali aja bisa balik ke 5 triliun nih market kapitalisasinya. Dan kalau misalnya kita lihat dari funda chartnya, di sini kita bisa lihat dari PBV standard deviation yang 5 tahun ya. Ini kita lihat sendiri harganya turun terus dan sekarang udah lagi di lower PE band, dan kita lihat sendiri dari history mereka ini nggak pernah menyentuh lowest PE band ya, karena di sini juga minus nih angkanya, nggak mungkin bisa nyentuh ke sini, dan di lower PE band sebenarnya juga udah cukup menarik dan jualnya ya bisa di average ya, di average ini udah potensi kenaikan sekitar 100% dari si Weton. Jadi mesti perhatikan kira-kira SWF yang ada di Indonesia ini bisa menopang infrastruktur Indonesia beneran nggak ya kan, karena itu baru berita kan, belum lihat realisasinya seperti apa. Tapi overall harga saham Weton cukup menarik ya, cukup murah dari sisi PBV standard deviation ya, cuman kita mesti lihat lagi kira-kira realisasi dari kegiatan infrastruktur Indonesia ini seperti apa. Oke, jadi demikian dari saya tentang Weton. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.
Mas.